Pernahkah kalian bertanya-tanya dari mana asal kisah-kisah dewa dan pahlawan Yunani yang sering kita dengar? Yuk, kita selami asal-usul mitologi Yunani yang kaya akan cerita menakjubkan. Mitologi Yunani tidak memiliki satu kitab suci seperti Alkitab atau Weda. Sebaliknya, kisah-kisah ini berasal dari tradisi lisan yang dimulai sejak zaman perunggu. Bayangkan cerita-cerita ini disampaikan dari mulut ke mulut sebelum akhirnya ditulis pada periode arkais dan klasik di dunia Mediterania kuno. Salah satu sumber tertua adalah puisi epik karya Homer, Iliad, dan Odyssey, yang ditulis pada abad ke-8 sebelum Masehi. Kedua karya ini menceritakan perang Troya, menggabungkan konflik manusia dengan campur tangan dewa-dewi. Menariknya, Homer tidak memperkenalkan para dewa dalam ceritanya, karena pendengarnya sudah akrab dengan mereka. Sekitar tahun 700 sebelum Masehi, Hesiod menulis Theogony, yang menawarkan kisah asal-usul alam semesta menurut mitologi Yunani. Dalam karya ini, ia menggambarkan perjalanan alam semesta dari kekacauan, kaos, menjadi keteraturan, serta silsilah dewa-dewi yang muncul dari Gaia, bumi, Ouranos, langit, Pontos, laut, dan Tartaros, dunia bawah. Para penulis dan seniman Yunani kemudian mengembangkan kisah-kisah ini dalam karya mereka. Misalnya, tokoh dan peristiwa mitologis muncul dalam drama-drama abad ke-5 sebelum Masehi karya Aeschylus, Sophocles, dan Euripides, serta puisi liris Pindar. Penulis seperti Apollodorus dari Athena pada abad kedua sebelum Masehi dan sejarawan Romawi Gaius Julius Hyginus pada abad pertama sebelum Masehi mengumpulkan mitos-mitos kuno untuk audiens mereka. Di pusat mitologi Yunani terdapat para dewa dan dewi yang dikatakan tinggal di Gunung Olympus, gunung tertinggi di Yunani. Dari tempat tinggi ini, mereka mengatur setiap aspek kehidupan manusia. Meskipun tampak seperti manusia, mereka bisa berubah menjadi hewan atau bentuk lain, dan seringkali menunjukkan sifat-sifat manusiawi seperti emosi dan nafsu. 12 dewa utama di Olympus adalah Zeus, raja para dewa, penguasa cuaca, hukum, dan takdir. Hera, ratu para dewa, dewi wanita dan pernikahan. Aphrodite, dewi kecantikan dan cinta. Apollo, dewa ramalan, musik, puisi, dan pengetahuan. Ares, dewa perang. Artemis, dewi berburu, hewan, dan kelahiran. Athena, dewi kebijaksanaan dan pertahanan. Demeter, dewi pertanian dan panen. Dionysus, dewa anggur, perayaan, dan kesenangan. Hephaestus, dewa api dan pandai besi. Hermes, dewa perjalanan, perdagangan, dan komunikasi. Poseidon, dewa laut. Selain para dewa, mitologi Yunani juga dipenuhi dengan kisah pahlawan dan monster. Misalnya Herakles atau Hercules dalam mitologi Romawi terkenal dengan 12 tugasnya yang menantang, termasuk membunuh singa Nemea dan menangkap rusa Ceryneian. Lalu ada Theseus yang mengalahkan Minotaur di labirin Kreta dan Perseus yang memenggal kepala Medusa. Kisah-kisah ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan pelajaran moral dan menjelaskan fenomena alam. Misalnya, mitos tentang Persephone, putri Demeter, yang diculik oleh Hades dan menjadi ratu dunia bawah, digunakan untuk menjelaskan pergantian musim. Ketika Persephone di dunia bawah, Demeter berduka, menyebabkan musim dingin. Ketika dia kembali, bumi menjadi subur kembali, menandai musim semi. Mitologi Yunani telah meninggalkan warisan yang mendalam dalam budaya Barat. Banyak produk dan perusahaan mengambil nama dari mitologi Yunani. Misalnya sepatu Nike dinamai dari Dewi Kemenangan, dan situs web Amazon mengambil nama dari ras pejuang wanita legendaris. Banyak tim olahraga juga menggunakan nama dari sumber mitologis, seperti Titans, Spartans, dan Trojans. Selain itu, mitologi Yunani telah menginspirasi seni, sastra, dan psikologi. Istilah-istilah seperti kompleks Oedipus dan tumit Achilles berasal dari mitos Yunani dan digunakan dalam bahasa sehari-hari. Menariknya, meskipun banyak dari kisah-kisah ini adalah dongeng, beberapa memiliki dasar dalam fakta sejarah. Misalnya, Perang Troya yang diceritakan dalam Iliad diyakini oleh banyak sejarawan
didasarkan pada konflik nyata antara bangsa Yunani dan kota Troya di Asia Kecil. Jadi mengapa mitologi Yunani masih relevan hingga hari ini? Mungkin karena kisah-kisah ini menggambarkan perjuangan manusia yang universal, cinta, pengkhianatan, keberanian, dan pencarian makna. Mereka menawarkan wawasan tentang kondisi manusia dan mengajarkan kita tentang kekuatan dan kelemahan kita. Jika kalian menikmati penjelajahan ini ke dunia mitologi Yunani, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya seputar sejarah dan budaya.